Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Wina Sumiati MHIS. Materi yang kami bahas di sini yaitu makna sejarah, makna interpretasi sejarah, makna objektivitas sejarah, dan kegunaan filsafat sejarah. Makna sejarah. Makna sejarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Adapun sejarah juga disebut sebagai at-tarikh atau waktu. Mengapa digambarkan sebagai pohon? Karena pohon akan terus berkembang dari waktu ke waktu, seperti batang, akar, daun. Itu satu kesatuannya akan terus berhubungan. Dari sejarah yang menggambarkan tentang pohon itu yaitu silsilah dari suatu kerajaan. Jika itu dibalik, maka akan menggambarkan sebagai suatu pohon. Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya ilmu, dan dalam bahasa Inggris yaitu history, yang artinya cerita masa lalu. Sejarah menurut para ahli yaitu di sini ada menurut Henry Stilsey. Ia berkata sejarah merupakan rekaman keseluruhan masa lampau seperti kesusastraan, hukum, keagamaan, dan filsafat. Lalu menurut Muhammad Hatta, sejarah adalah pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia. Jadi, sejarah itu merupakan ilmu yang mempelajari masa lalu mengenai kehidupan manusia, bangunan, pranata sosial, agama, filsafat dari waktu ke waktu. Interpretasi sejarah. Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak menggunakan simbol-simbol yang sama. Interpretasi digunakan sebagai suatu metode yang dibutuhkan pada objek yang simbol-simbol dan maknanya belum dijelaskan. Jika objek tersebut seperti lukisan dan ungkapan memiliki simbol-simbol dan makna yang sudah jelas, maka itu tidak akan bisa menggunakan interpretasi di dalamnya. Tujuan dari interpretasi adalah untuk meningkatkan pengertian, seperti pada propaganda atau cuci otak yang tujuannya justru untuk mengacaukan pengertian dan membuat kebingungan. Petualangan yang menguntungkan dalam penelitian sejarah, kita hanya dapat memulainya bila mengidentifikasikan suatu masalah yang membingungkan dan kemudian merumuskannya dengan benar. Dalam kasus ini, seorang sejarawan dituntut untuk menginterpretasikan sebuah masalah dengan cukup objektif, sesuai dengan materi yang sebenarnya. Disinilah imajinasi dalam sejarah diperlukan. Sebuah imajinasi dengan batasan keadaan yang sebenarnya. Penggunaan imajinasi dalam interpretasi dan eksplanasi menjadi mutlak di saat kasus yang sulit menjadi penghalang dalam menginterpretasikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah objektivitas sejarawan. Objektivitas adalah hal-hal yang bisa diukur yang ada di luar persepsi manusia. Jika seseorang bersikap objektif, maka tidak akan dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam konteks sejarah, seseorang harus menggunakan bukti-bukti dalam menulis sejarah. Selain itu, dalam menulis sejarah, seseorang harus tidak memihak satu hal, sehingga harus objektif 100%. Arti sederhana dari objektivitas adalah sejarah dalam kenyataan. Jadi, semua kejadian harus terlepas dari subjek. Makna objektivitas dalam sejarah sendiri yaitu upaya-upaya untuk memunculkan fakta-fakta yang kuat dan teori-teori sosial yang bisa menjelaskannya.
agar bisa menjauhkan prekonstruksian sejarah dari sifat-sifat subjektif sejarawan. Yang dimaksud dengan sifat-sifat subjektif sejarawan yaitu sifat-sifat keberpihakan seorang sejarawan terhadap suatu ideologi, kaum, atau agama tertentu yang menjadi latar belakang dari sejarawan itu sendiri. Objektivitas sejarah juga bertujuan untuk memurnikan objek sejarah dari berbagai kepentingan, ideologi, religi, maupun adat istiadat dari kaum tertentu. Kegunaan filsafat sejarah. Kegunaan atau manfaat filsafat sejarah bukan memberikan petunjuk praktis dalam memecahkan sejarah, melainkan memberikan petunjuk bagaimana pendekatan pemecahan masalah sejarah dilakukan secara kritis, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilandasi suatu pemikiran dan wawasan yang logis. Nah, jadi kegunaan atau manfaat filsafat sejarah itu sendiri bukan untuk memberikan petunjuk praktis dalam memecahkan suatu peristiwa sejarah, akan tetapi hanya memberikan petunjuk bagaimana sih pendekatan pemecahan masalah sejarah itu dilakukan secara kritis, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena filsafat itu sendiri adalah satu metode pemikiran yang mengakar akan sebab musabab suatu itu terjadi dengan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu, filsafat sejarah ini berguna untuk membongkar suatu peristiwa sejarah itu sendiri. Daliman membagi 3 manfaat dalam belajar filsafat sejarah sesuai dengan ketiga jenis filsafat sejarah, yaitu manfaat spekulatif, manfaat kritis, dan juga manfaat pragmatis. Seperti yang tadi Daliman katakan, bahwasanya manfaat atau kegunaan filsafat sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manfaat spekulatif. Filsafat sejarah spekulatif berusaha untuk memberikan suatu penjelasan dan penafsiran yang luas mengenai proses sejarah. Proses sejarah yang dimaksud adalah proses sejarah sebagai peristiwa. Dari keseluruhan proses sejarah itu, dengan pemikiran dan perenungan spekulatif, hendak diungkap struktur dasar yang menelusuri dan memberi kerangka kepada keseluruhan proses atau perjalanan sejarah. Jadi manfaat spekulatif ini, filsafat sejarah itu memberikan wawasan yang luas dan menyeluruh bagaimana suatu peristiwa sejarah sendiri itu berawal dan berakhir itu seperti apa. Itu manfaat spekulatif. Manfaat kritis. Filsafat sejarah mempertajam kepekaan kritis dan pemikiran rasional seorang sejarawan. Filsafat sejarah memperkuat daya penalaran dalam pemikiran sejarah. Filsafat sejarah sangat membantu dalam membuat klasifikasi sumber atau heuristik dalam menganalisis dan menilai sumber. Nah, manfaat kedua ini yaitu manfaat kritis sangat berguna ataupun bermanfaat dalam penyusunan sumber-sumber atau pengumpulan sumber-sumber sejarah. Manfaat pragmatis. Dalam filsafat, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Manfaat pragmatis sejarah ini mencakup manfaat normatif dan manfaat praktis. Secara normatif, filsafat sejarah memberikan wawasan etis dalam memilih nilai-nilai moral yang terkandung dalam peristiwa sejarah untuk dapat dijadikan norma, asas, petunjuk, dan pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video ini yaitu sejarah mempelajari tentang peristiwa masa lalu melalui artefak, manuskrip, maupun peninggalan lainnya. Dalam sejarah Indonesia, dunia, zaman kuno, hingga modern. Ilmu sejarah tak hanya mencakup aspek budaya, namun juga ekonomi, geografi, sosial, politik, bahasa, agama, pariwisata, militer, bahkan teknologi. Interpretasi sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penafsiran yang meliputi data sejarah, sehingga akan menimbulkan subjektivitas. Sedangkan makna objektivitas dalam sejarah adalah bahwa suatu peristiwa sejarah yang telah terjadi dikaji dan dimuat apa adanya, serta tidak dipengaruhi oleh pemikiran seorang penulis sejarah. Sedangkan manfaat dari mempelajari filsafat sejarah yaitu mempertajam kepekaan kritis seorang peneliti sejarah. Dengan mempelajari filsafat sejarah, seorang peneliti sejarah lebih mampu mengadakan suatu penilaian pribadi
mengenai keadaan pengkajian sejarah pada suatu hal tertentu.